obor gue itu jadi api. Terus udah gitu lo tahu itu orang lagi dance floor segede-gedenya itu cuma berteriak tolong begitu. Tau gak sih lo? Itu gue kejang, mata gue ke atas, panas gue udah 41. Itu berasa, tau gak, diri gue tuh udah dicabut gitu. Gue gini, aduh gue mati ya gitu, aduh gue selesai ya gitu. Hai guys, apa kabar lo hari ini? Balik lagi nih di Cerita Manusia bareng gue, Debbie Wagi, dan co-host gue, Uci. Halo, gue Uci. Kita ketemu lagi hari ini mau ngulik kisah-kisah yang menarik dan pastinya menggelitik bersama bintang tamu kita yang cantik. Halo, baru sibuk apa lu, Ay? Kesibukan gue masih Beb. Masih apa? Ini kan orang nggak tahu. Oke, kesibukan gue masih nge-DJ masih. Oke, Nyanyi masih. Nyanyi juga. Presenter masih, MC Presenter masih. juga. Wih, itu kalau kata orang kaya lengkap. Paket lengkap Sesuai ya. dengan callingan saya. Yoi. Cuan. Soalnya. Yang penting cuan ya. Gue tertarik tadi tuh DJ ya, Bi ya. Gimana tuh ceritanya lu bisa jadi DJ tuh? Ceritanya jadi sebenarnya itu gue DJ itu udah dari 2018. Sebenarnya gue itu anak call ya kan. Anak call banget. Nah, terus karena gue sering pergi ke klub kan bayar ya. Terus biar gratis ya, say. Oke. Terus juga ya. Terus gak? Biar gratis. Terus udah gitu kan gue selalu sama anak-anak, kalau dulu gaul tuh sama anak di jalannya sama anak kampus ya. Padahal gue lebih tua kan. Tapi mainnya sama anak kampus. Terus rombongan gitu kok kayaknya gue harus cari nih gimana caranya supaya gue bisa masuk klub gratis, dapat minuman gratis, dapat apa-apa gratis, dan dapat tiket gratis buat teman-teman gue. Buat roadside. Tapi lu lumayan ini ya, lumayan kreatif ya. Orang kan kayak ya misalnya cari cowok, iya sugar daddy. Kenapa jadi ke DJ ya, say? Itulah makanya gue kalau gue ngelihat teman-teman gue ya stuck. Jadi gue tuh sebenarnya itu yang gue kadang-kadang aduh ya Allah itu cewek gitu sebenarnya lebih kreatif sebenarnya. Sebenarnya gue tuh aslinya dari dulu itu gue dari kecil itu nyanyi. Jadi nyanyi itu gue udah punya album. Albumnya Sirgo Banggosir, terus udah go internasional juga. Gimana lagunya? Sirgo Banggosir, sir. Gula-gula. Oh, dangdut. Iya, enggak percaya kan? Enggak percaya. Oke. Itu lebih lancar saya. Oh, jadi lo tuh penyanyi dangdut ya, saya? Aslinya. Maafkan, soalnya saya ini kurang gaul terus. Jadi gue tuh sebenarnya aslinya itu adalah penyanyi dangdut. Nah, waktu gue mau ke DJ itu kan sebenarnya nama gue kalau di dangdut itu Ayunia. Sampai sekarang juga masih Ayunia. Nah, pas ke DJ itu gua pakai Ayunia gak diterima say di dunia DJ. Oke. Jadi kenapa? Dangdut itu kampungan. Oke. Dangdut itu kampungan. Terus akhirnya gua merubah image orang lah. Image orang ya. Dari jual say. Nah, udah akhirnya gua mikir-mikir I itu adalah potongan dari Ayunia sebenarnya. Nah, Claudia itu adalah nama anak gue. Jadi biar gua berkarya jadi DJ dan model itu berkatnya untuk Claudia gitu. Oke. Oh, filosofinya gitu. Filosofinya kayak gitu ya. dalam. Okay. Tapi puji Tuhan banget setelah gue melahirkan malah gue laku banget tidak. Oh gitu. DJ-nya ya. Mau DJ model gitu. Oh. Jadi gue abis ngelahirin ya, lo bayangin dong abis ngelahirin kan badan masih turun mesin ya, say. Yang aneh adalah teman fotografer gue udah nawarin gue jadi model di Popular. Waktu gue sebelum melahirkan itu nggak jebol, karena kan ada audisi, nggak jebol. Itu majalah masih ada nggak sih Popular? Udah nggak ada. Maksudnya lu nggak lolos? Nggak lolos. Pas aja abis sebelum melahirkan. Ada pemilihannya gitu ya? Ada pemilihan ke audisi. Nah, setelah gue melahirkan, gue ada something rumah tangga gue. Akhirnya gue harus berjuang sendiri buat anak gue. Nah, gue mikir gini ya. Tapi divorce berarti? Iya sempat divorce, bukan divorce sih dalam pisah gitu lah ya. Pisahnya. Jadi kalau dalam Kristen kan tidak ada perceraian. Oh, tidak ada perceraian. Jadi pisah dulu ya. Itu setelah lahiran. Abis lahiran. Jadi lo jadi fighter lah ya di situ. Fighter.
Cuman kan gue mikir gini, anak gue kan prematur, duit udah habis-habisan ya, sampai beli mobil apa segala macam. Gue kerjaan apa ya Tuhan, gue cuma berdoa gitu kan, Tuhan kerjaan apa ya, aku harus berjuang nih buat Klau gitu kan. Nah terus tapi kok jawabannya populer ya? itu dia. Iya nggak sih? Kadang-kadang tuh cara Tuhan tuh luar biasa. Aja ya, nggak ketebak. Gue tuh gak kebayang. Gue tuh gak kepikiran gue bakalan jadi populer loh. Iya. Bayangin aja ya kan. Apa yang enggak? Ini guys lo tahu nggak sih? Nggak, tapi ini pada tahu nggak sih? Majalah populer. Ama tahu nggak sih? Ama tahu nggak? Wow, FHM tahu. Tahu FHM tahu. FHM tahu, FM. Ini mah enggak. Gini deh, lu tahu majalah Playboy? Kayak gitulah. Aduh Versi kacau. Indonesia. Aduh kacau banget. Nah pokoknya sekelas-kelas itu lah. Versi Indonesia. Versi Indonesianya. Indonesianya. Oke. Jadi gue berdoa sama Tuhan itu kacau nih Playboy tahu. Oke, nah itu tuh gue berdoa Tuhan gimana ya gitu. Akhirnya ketemulah sama teman gue, kebetulan fotografernya kan teman lama. Udah lu coba deh, gue masukin di populer nih gitu. Aduh mas, gue kan ini masih berapa buku habis lahiran. Oh ya kan, masih perih-perih gimana gitu. Lu sasar? Dasar. Berarti di bekas ini loh Nggak saya ada, kan. ada Udah menyamping. Oh, udah ya. menyamping. menyamping. Oh ya, oke baiklah. Udah akhirnya seperjalanan gue coba deh gitu kan ke populer. Nah ya Kesempatan ini lo ambil lah ya. kesempatan karena gue pikir gini, gue pekerjaan apa ya Tuhan? Karena kalau nyanyi, karena gue kan 2 tahun itu vakum, itu harus pakai modal say. Kalau nyanyi lagi, kalau Oh, untuk gitu. boomingin lagi, satu lo harus pakai modal, otomatis lo harus infotainment lo harus bayar untuk naikin lagi nama kan. Ini lagi say, Oh, nggak langsung dipanggil nggak gitu? bisa nggak? say, Oh, kan nggak gue bisa. vakum 2 tahun. Oh, Nah, oke. Terus gue DJ vakum 2 tahun itu pasti kan update tuh. Nah, udah gitu lagu-lagu juga gue nggak update. Iya, Nah kan benar. duit lagi say, Duit karena lagi. beli lagu. Oh. Oke. Duit lagi kan. Jadi apa nih yang nggak pakai duit? Gitu. Jadi Intinya semua itu pakai modal. Pakai modal. Ini ada yang nggak pakai modal. baik modalnya badan nih. Ya udah ada dulu ya. Yang penting gue gak jual diri say. Enggak. Oke, dah. Terus gue cobalah casting di populer. Puji Tuhan ya, keterima saya. Jadi Tahu deh, ini nyokap bokap lu pas lo di populernya nggak bermasalah. awalnya bermasalah sih, karena kan berpikiran populer itu kan image-nya kan bikinian, Seksi gitu. seksi lah gitu. Cuma mikir, Hotel lah ya. ngeri-ngeri sedap lah pokoknya. Apa Terus tuh HOT? hot, Oh, astaga. tolong ya, agak Oke, terus. karena udah kita aja ngomong aja udah hot. Iya. Untung nggak ada yang di bawah umur. Oke, nah jadi gue berdoa apa ya Tuhan pekerjaan yang nggak pakai modal. Nah gue coba lah di populer, jebol tuh gue, lolos nih gue. Nah gue jadi cover populer itu 2011. Cover ya? Cover. Cover kan itu pada posisi lu abis lahiran. Karena anak gue lahir 2010. Nah 2011 gue jadi Udah cover. kurus lah ya. Cover jadi bukan di dalamnya dong Enggak, ya lu di cover. cover. Wah, luar biasa. Terus Dari itu gue akhirnya di populer, terus udah gitu gue di FHM, pokoknya majalah-majalah dewasa lah yang hot-hot gitu lah ya. Terus abis itu gue mikirnya kan udah punya modal dong gue. Tapi lo tetap nggak ketemu sugar daddy, Mak. yang mau pasti ada. Mau sih ada, cuman di mindset gue tuh karena anak gue masih baby banget kali ya. Jadi mikirnya lagi laku banget populer tuh, jadi gue gak mikir suka diri karena duitnya kan juga lumayan kan. Oke. Ya, kalau gue, Jadi ya udah deh dari situ aja gitu. kalau gue ya, kalau yang lain sih gue nggak tahu ya, say. Terus Kerja halal aja Halal udah lumayan. aja, Ya. Nah udah abis berjalan gitu, ini gue punya duit nih, gue kerja apa lagi ya? Gue orangnya nggak bisa satu bidang, karena kalau nyanyi pun gue dangdut, tapi kalau misalnya di undang-undang orang gue juga nyanyi, gitu. Apa aja yang penting gue nyanyi duit lah gitu ya. Udah gue ke DJ dengan membawa setelah keluar gue jadi top one di populer itu, gue masuklah DJ dengan nama Claudia, Oke. membawa nama model populer. Booming cuy. Tunggu tuh, lu di model populer nama lu Claudia? Iya. Jadi Ayuni udah lewat nih ya? Udah lewat. Udah bungkus ya? Oke. Bungkus. Oke. Claudia masuk nyanyi tapi embel-embelnya model populer. Jadi harus DJ ada itu ya. Claudia itu Oh, DJ dulu belum nyanyi nih ya? udah nyanyi kan Ayuni ya? Ayuni ada dangdut tadi Dangdut. tuh. Dangdut Udah sih. enggak. Nah gantilah Claudia dengan embel model populer. Karena di flyers itu pasti kan di bawahnya ada keterangan kan? Model populer tahun berapa. Nah itu ternyata ngejual banget. Ngejual Dulu gue banget. gak ada manajer, jadi gue Oke. ide sendiri tuh Oke. cara ngejualnya. Nah udah tuh akhirnya
puji Tuhannya bum gitu tuh langsung tinggi banget lah gue. Pokoknya setiap hari lah gue bisa perform. Udah Perform DJ nih. DJ. Nyanyi belum comeback ya? Belum comeback comeback. karena lagi abis model kenceng. DJ dulu. Terus ke DJ. Nah terus gue akhirnya kan nama gue melambung. Nah waktu itu Trans TV lagi naik-naiknya. Jadi Mister Tukul, Pas Mantap, Soimah kayak gitu. Itu gue bintang tamu karena belum ada namanya DJ bisa main sambil nyanyi. Gitu belum ada. Jadi gua karena gua lagi tuh setelah gua punya nama iCloudia itu gua di kontrak label sama di Pro. Gua bikin dua single. Nah gua perform lah di Pas Mantap ya, anniversary itu Mister Tukul segala macam. Keliling TV lah ya. Keliling TV perform sambil nyanyiin lagu dangdut, coba lu bayangin. Jadi lo live DJ sambil nyanyi lagu dangdut live. Dan itu Jadi bukan nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada. Cuma iCloudia. Gitu. Karena kan orang biasanya main DJ itu lagu-lagu hype, pop, barat, ini dangdut House saya. music. Iya. Kalau gua nggak dangdut, gua remix sama lagu Morena apa segala macam, jadi lagu asli. Nah, jadi akhirnya booming lah di situ. Udah berjalannya waktu, ya iCloudia lebih menempel. Nah, pas lagi gue pindah ke 18 musik, sampai sekarang gue masih di 18 musik. Nah, terus gue pindahlah ke 18 musik. Apa itu label? Jadi tuh 18 musik itu, lo tahu lagu Abang Jago, Bang Jago itu dia. Labelnya itu terus Ojo Dibanding-banding ke, terus Darafu, pokoknya banyak ya. Iya. Nah, dan lu di dalam situ Nah, itu tuh 18 musik itu dulu lu pernah dengar gak apa namanya ulang tahun Jakarta pas Lebaran tahun berapa gue lupa. Itu pemecah rekor 27 provinsi serentak. Nah, itu dia. Jadi semua artis besar tahu lah namanya Pak Untung. Nah, gue masuklah ke situ, gue nyanyi lagi nih ceritanya. Untung nggak tapi lo? Untung dong. Kalau untung nggak masuk. Apa untung ya? Terus gue bikin waktu itu gue masih single ya, jadi kata produser gue, lo khusus nyanyi lagu janda. Jadi jadi lagunya janda minder, kutunggu jandamu. Pokoknya ada janda. Gue paket janda. Tapi kan lo nggak janda minder ya, Say? Jangan salah minder, lagi itu kan gue lagi pacaran sama Brondong, kan gue minder Say, nggak dikawin-kawongin. Jadi gitu, itu ceritanya dari lagu itu gitu ya. Jadi itu sempat gue take vokal itu sempat nangis karena pas lagi ada masalah juga sama pacar gue itu. Udahlah gitu lah ya. Gitu. Nggak nyangka ya model populer ada mindernya ya kan? Ini minder lo Say. Minder ya. Terus udah gitu, udah seperjalanan gue nyanyi. Nah, janda minder, janda juga manusia, terus kayak gitu dah. Nah, teman-teman DJ gue bingung. Teman DJ gue, lu kok jadi nyanyi dangdut gitu ya bodoh. Dia, kok jadi nyanyi dangdut? Kan lu nanti tuh orang lagi ini, lah gue emang penyanyi dangdut, Say, gitu kan. Nah, dari situ dia ngulik-ngulik. Nah, ya udah, gue akhirnya sekarang orang tahu gue nyanyi DJ dan merambah ke MC, presenter dan segala macam. Sampai sekarang lo masih nyanyi ya? Masih. Kemarin kampanye juga masih dipanggil, gitu lah pokoknya. Tapi nggak usah sebut nomornya tapi. Jangan. Pokoknya kampanye lah ya. Tapi tuh nyanyi sama DJ cuanan mana? Nyanyi dong. Nyanyi ya. Nyanyi itu kita cuman kadang-kadang 2 lagu doang. Kalau misalnya di Tato Bebek ya atau nyanyi tuh kalau kita kontraknya dibayar 1 jam gitu, puluhan juta berapa lah gitu kan, 10 juta gitu. Apa ini per lagu? Enggak, per 1 jam misalnya gitu. Tapi seperjalanan kadang-kadang cuma nyanyi 2 lagu 3 lagu selesai. Enak Say. Tapi kalau DJ bayarannya nggak selangit, tapi mainnya kadang-kadang kontraknya 1,5 jam. Karena gua bikin crowd seru, pecah seru, tambah Say, nggak ditambah bayaran gue. Gitu. Nah, ini kan yang menarik akhirnya lo jadi aktif di gereja ya. Benar. Terus itu gimana ya? Pasti kan juga orang pada lo. Kok bisa? Claudia ya kan? Nah, itulah serunya hidup gue ya. Jadi pas lagi di masa-masa gue lagi hack up banget. Hack up tau ya? Mungkin ada yang nggak tahu coba deh. Ahmad tau hack up nggak? Hack up tau nggak? Nggak. Hack up banget tuh pemakai banget lah Say. Hack up ya. Oh jadi lu sempet ke obat-obatan juga? Iya Mat, pasti lah. Pasti ya. Ini pas kapan nih Ay? Ini kalau biar ada timeline-nya nih, maksudnya itu pas kapan lu?
pakai itu? Oh kalau gue sih kalau kayak gitu sih udah dari lama ya, dari Jangan bilang dari lahir ya. gak gila kali kata apa gue yang nyidamnya hapus sih. Jadi sebenarnya gue udah lama, cuman berhenti itu. Nah cuman pas lagi Apa lo apa? semua lah. Campur lah ya. Campur lah. Semua Namanya juga aja. pergaulan ya, Say. Oke. Kalau gue sih, kalau gue tidak pernah malu untuk mengakui bahwa gue adalah orang yang pernah di sisi buruk, karena di situ adalah jalan cerita gue. Itu even lu udah punya anak lo tetap Wah, ada. karena di dunia model lu udah tahu sendiri lah, kerjanya habis kita fashion show pasti mabok apa segala macam, udah pasti. Oke. Gitu, bohong banget lu kalau kan nggak kan gitu kan. Nah tapi di sisi ada di masa-masa gue lagi hack up banget, terus gue cuman gini, Tuhan gue lelah deh Tuhan, gitu cuma gitu kan, lagi hack up loh, Tuhan gue lelah kayak gini gitu, Tuhan kapan sih gue selesai gitu kan, cuma gitu doang. Maksudnya selesai tuh pengen mati gitu? Bukan, maksudnya stop lah Say. Ya kan ada yang halunya pengen mati gitu kan. Oke. Jangan mati po, gue udah tahu nanti gue kemana. Cuan, dia lagi mikirin cuan, gue pengen stop ya. Nah kan kalau tau gak sih yang di apa, yang di lidah tapi yang Oh di iya, atas itu kan halunya suka banyak yang pengen mati lah apa tapi gitu kan. gini loh, banyak yang bilang katanya kalau pakai gitu kayak gitu, tergantung kita bawaannya. Oke. Kalau bawaannya kita mau pakai apapun, tapi kalau kita lagi otaknya lagi kusut ya kita pasti negatif. Tapi kalau lagi, karena gue otaknya nggak pernah kusut ya, jadi happy aja Say. Orangnya kusut. Iya, jadi di saat itu gue capek nih kayak gini ya. Lagi itu gue masih tinggal di apartemen Kemayoran. Nah gue lagi termenung gitu dengan Heka, terus tiba-tiba muka Tuhan Yesus datang di jendela apartemen gue. Terus gitu kan, waduh langsung drop Say. Langsung drop, itu hebatnya loh. Maksudnya kita lagi sayang begininya, tiba-tiba dengan ngelihat muka gitu, nggak ngomong apa, cuman dia gue melihat tuh muka Tuhan Yesus tuh nangis, nggak ngomong apa, akhirnya drop. Nah udah gitu gue masih bandel ya, gue lagi tuh masih main di stadium. Oh ya, hapus, udah tutup ya kan. Kalau nggak ketemu Ci. Udah dijual Say. Oke. Nah terus udah gitu gue pergi lagi lah ke kampus ya, kampus ya. Kampus. Kampus. Itu stadium ya guys, the same thing. Oke. Ini soalnya kayak amat nih nggak Kata ya. Enggak. Ya Allah. Belum lahir. Udah. Kurang digauli dia. Apa kalau nyari hiburan ke Dufan ya, Ya. Mak? Iya, sama Kecil. Enggak, tapi kemarin udah ke Meksiko lah ya, Mat ya. Oke. Ya ampun. Dia tau gak abis narasumbernya gue, langsung dia otaknya langsung. Oh ternyata ada. Makanya gue gitu. Ternyata ada ini gitu. Aduh rusak dunia gue. Maaf ya guys. Puasa ya, Mak. Oke. Nah udah gitu gue tetep lah bandel. Gue pas pergi ke sana, stadium, terus kan ada balkon nih Say. Kan gue dimainin balkon Say. Balkon. Tempat ya. Apa ya? Naik satu. Oke. Nah udah tuh gue lagi pecup. Tiba-tiba aduh, itu gue nggak tahu ya apa gue kerjaan atau apa ya. Tiba-tiba cup. Lu tahu kan di stadium tuh ada yang ujung-ujungnya tuh bor gitu kan. Lu ingat gak sih apa bor itu nggak? Gue belum pernah sih kesana. Gue nggak main di situ Ay. Yakin nggak sih? Gue perpustakaan. Perpustakaan yang lantai 2 ya. Oke, jadi obor-obor Tahu banget ya. jadi obor-obor itu tiba-tiba tuh obor-obor itu jadi api. Di penglihatan lu ya. Di kelihatan gue, obor-obor itu jadi api. Terus udah gitu, lu tahu itu orang lagi dance floor segede-gedenya. Itu cuma berkata, tolong begitu, tau gak sih lo? Itu yang gue gini, gue merinding tuh ya Allah Tuhan. Itu kesaksian hidup gue. Jadi tuh tiba-tiba gue lagi sekanya-sekanya, itu lagi minta tolong. Tapi cuma 3 orang yang minta tolong. Enggak, semuanya Semua itu. itu. Yang ada di floor itu dan ada di situ. Jadi kayak neraka bener sih itu. Lu kebayang, gue kan gak tau neraka kayak gimana ya. Gue ngeliatnya kayak visualisasi lo seperti neraka gitu ya. iya, karena kan kita kalau nonton di Indonesia dan lain-lain kan ada ya. Ada ya. Azab gitu. Azab gitu ya. Ada wali terbang nggak? Ada. Naganya jadi ini, Bo. Jadi Lucifer. Jadi Untuk yang nggak tahu di sana ada obor, ada naga, ada naga. Oh, gue kasih tahu ya, Say. Interior ya, bagian Interior. interiornya. Jadi Gue nggak tahu ya. masa dia gue juga enggak sih. Perpus gak itu perpus
gue cuma diem, ngedrop dong gue sekedar mulutnya. Terus cuma ada suara gini, kapan kamu bertobat? Gitu doang. Di situ gue cuma langsung diem, gue diam. Terus gue gini-giniin dong, iya kan? Enggak, ini halu gitu kan. Apalagi lagi hacep ya kan? Iya, maksudnya lagi nyengah-nyengah, udah gitu langsung halu gak? Tapi itu nggak hilang di mata gue. Udah akhirnya dengan kekuatan gue berdoa, kamu mau ke Ode ya say? Iya. Begitu Ode kan kelar gue. Dipanggil dong. Lo tau yang halus gitu kan. Tiba-tiba gue jadi salah satu yang minta tolong. Udah akhirnya gue berdoa di situ, Tuhan ampuni aku pengen selesai, aku pengen udahan udah. Akhirnya zep langsung mata gue zep itu balik lagi seperti semula. Ya kayak kita di setting itu udah selesai. Dari situ udah hop, udah pulang gue karena kenapa udah nggak enak tuh rasanya, gue nggak ngerti lah. Udah bisa lanjut lah. Udah nggak bisa lanjut. Nah dari situ gue pernah nyoba ngerung lagi, diajak sama teman gue lah. Gue hacep itu sampai 12 butir. Wow. 12 butir dan nggak naik. Wow. Maksudnya bayangin dong. Iya. Itu antara lo nggak ada atau yang Gua nggak ngejual ngerti, kan? palsu? Kata teman-teman gue aja. Oke. Temen gue pada gila tuh, pada yang sampai gimana mukanya abstrak gitu. Gua nggak Penyok semua. penyok. Terus sampai gini. Ini nggak ngerti lagi sih. Oh nggak ngerti ya? Ngerti, oke. Mungkin lu tahu penyok ngeliat di YouTube ya? Iya. Jadi tuh gue, ada yang salah apa gitu kan. Udah, akhirnya dari situ gue stop. Dari situ stop lah. Soal rambut dulu ya. Kayak udah nggak ngaruh lo mau sampai berapa juga nggak ada kenikmatannya lagi gitu ya. Karena memang gue udah niat untuk selesai. Iya. Nah, Lagi pula udah diliatinnya agak horor ya. ada horor Agak sih. horor. Iya. 2 kali tuh horor banget. Nah udah gitulah. Itu sebelum ketemu pas lagi gue sebelum ketemu sama laki gue. Nah Laki lo yang lama. yang sekarang kan balik lagi gue. Lo balik sama bapaknya Claudia. Gitu. Jadi nah udah gue cuma doa, Tuhan temukan aku dengan jodoh yang bisa bawa aku lebih baik. Ternyata jodohnya desa lagi ya. Desa lagi kan. Udah gitu gue nggak nyangka bahwa dia pacaran. Begitu gue masih ekap tuh. Dia tahu gue ekap, tapi orangnya Jelasin dulu ekap tuh apa. maksudnya pakai gitu. Dia anaknya lurus ya. Lurus banget, dia lurus banget. Jadi dia tahu gue gimana, gue seperti apa, dia terima. Oke. Gue ekap di depan dia juga, dia cuek aja gitu kan. Maksudnya dia gue tahu kamu akan berubah gitu. Nah udah, dan gue gak tahu selama pacaran bahwa dia tuh anaknya pendeta say. Jadi Saking lo hacep mulu ya. iya gue gak tau gue dia kemana aja gitu kan. Jadi udah seperjalanan mau tunangan, tahu dia ini bokap kan pernah pernah khotbah di gereja yang lama ya. Udah tuh langsung, tapi kan gue udah mau tunangan ya, jadi gue kayak terjebak gitu kan. Gue gak lanjutin, gue mau merit ya kan. Umur berapa lo merit itu? 25. Oh. Nah, jadi gue itu, dan gue sukanya sama laki gue itu di saat umur 24, gue kena TIA. TIA itu sebenarnya bukan TIA, stroke lah. Kalau Stroke ya. dokter bilang udah stroke ringan. 24. Umur 24 sebelum merit, pas lagi tunangan gue. Stroke ringan itu lo nggak bisa gerak. Semua, totally. Nggak bisa gerak. Enggak. Dan gue di kursi roda selama berapa bulan lah. Pokoknya panjang lah gitu. Ini karena lo hacep Iya, apa? pastinya lah. Abis itu tapi lo tetap hacep lagi. Kan pas lagi pisah gue hacep lagi ya. Berarti walaupun Nggak lo ngaruh. udah stroke nggak ngaruh. Nggak ngaruh lah, kan namanya juga kita bandel ya, Say. Iya. Ya kan? Nah, udah akhirnya gue Konsisten ya, Pak. konsisten. Udah, Nah, oke. enggak, karena butuh duit juga ya, Say. Oh Jadi iya. kan pergaulan. Akhirnya kena lagi. Kena lagi. Gitu. Oke. Udah tuh gue ketemu, nah gue pas mau merit sama laki gue, dan gue hebatnya dari mertua gue adalah gue pelepasan sama mertua sendiri cuy, calon mertua. Jadi gue pelepasan semua barang-barang, apapun mertua gue tahu. Jadi pelepasan emang mertua Ini gue. umur 25. Ya 25. Pas gue mau Maksudnya merit. barang-barang tuh apaan? Semua lah yang gue ekap. Gue ekap itu semua. Itu pelepasan semua dibakarin, semua gue didoain, barulah gue merit. Nah yang hebatnya adalah gue sampai sesuatu banget sama Tuhan tuh, gila ya Tuhan menyediakan gue jodoh yang bisa menerima gue apa adanya, sampai keluarganya tahu buruk-buruk busuk-busuknya gue gitu kan. Udah akhirnya ya sudah gue merit. Nah tapi sempat jalanan Tuhan, Pas sama mereka itu nyokap lo tau gak sih nyokap bokap lo? oh tau lah. Meskipun gue bohong mereka tahu lah. Tahu ya. Karena gue nggak pernah
menutupi itu dari keluarga gue, karena supaya gue udah selalu bilang gini sama nyokap gue, mah kalau aku ada apa-apa ketangkap polisi, ya, mama jangan kaget, ya paling mama nggak usah nengokin, biarin aja biar kamu rasain begitu kan. Jadi keluarga gue sudah tahu lah. Nah udah seperjalanan memang iblis tuh hebat banget ya. Tarikannya gue mau bertobat ya, susah dan itu dicobai oleh rumah tangga gue. Wow, yang lu sempat bisa itu gila loh. Di situ gue sampai gue bilang gini, Tuhan kok gini sih Tuhan gitu. Kan gue mau bertobat, kenapa Tuhan bikinin aku ya, kan Tuhan yang ngasih dia, kenapa Tuhan dia juga yang bikin masalah gitu ya. Nggak semudah itu Purwoso katanya. Purwoso. Udah, tapi ya sudah lah, gue bersyukur, dan gue bersyukurnya adalah gue punya keluarga, punya orang tua gue, punya adik gue yang hebat, yang bisa support system ya. Dan maksudnya gue punya anak sebagai pegangan gue. Udah, gue berkarir di populer lah, di IC lah. Dan mertua gue juga tahu, gue hedon lah. Dulu rambut tuh gak berwarna-warna, say. Lu tau gak? Kayak wanita sunslick gue. Pokoknya Indonesia banget. Setelah jadi hijau warna, sapu. Karena kan biar gak kelihatan tuir ya. Biar gak kelihatan tuir, biar keplak. Minggir wir gitu. Lu datang minggir wir. Udah, seperjalanan gue berkarir, ya udah. Tapi Tuhan tuh pas gue pakai lagi kan segala macam action lagi, cuman gue ada di sisi capek, Tuhan aku capek kayak gini ya udah, aku akhirnya gue dipertemukan lagi sama laki gue, melewati anak gue nanya bapaknya segala macam, anak gue minta ketemu sama bapaknya, disitulah gue nyambung lagi. Dari 2014 itu gue baru balik lagi, 2015 atau 14 gue balik lagi. Berapa tahun pisahnya? 4,5 tahun lu bisa. Terus sekarang udah balik lagi kan? Balik laginya tuh setelah lo dapet penglihatan yang minta tolong itu. Iya, gue minta Tuhan, ya kan capek ya. Kan maksudnya DJ udah tenar banget. Model udah. Agak sombong ya. Ya kan bisa lihat di Google ya, saya. YouTube juga bisa lihat. Lama langsung Google. Jadi udah, maksud gue Tuhan udah gitu. Aku balik lagi sama laki gue. Itu juga maksudnya proses juga. Nah, seperjalanan di tahun berapa ya? Pas COVID ya? Nggak, yang pas kejadian lo lihat Yesus di apartemen sama yang lo di itu tuh tahun berapa? Itu sebelum gue married. Oh, itu sebelum lo married, Bo? Karena kan gue hancurnya banget kan sebelum gue married. Oh. Gitu. Jadi pas udah berkaitan sehoror itu balik lagi ya, saya berarti kuat banget ini setannya, Bo. Oke. Kan dia nggak mau pengen. Nggak mau ya. Salah satu kesayangannya gitu kan dilepaskan. Ya, tapi balik lagi itu kekuatan kita pengen nggak mau melepasi Tuhan gitu kan. Nah udah akhirnya seperjalanan rumah tangga gue makin membaik. Terus COVID kan. Nah COVID di situ gue mulai intim tuh sama laki gue, karena waktu sebelum COVID kita masih gue dengan kerjaan gue, dia dengan dunianya itu 2020 gitu kan. Iya. Nah itu intim kan, kita nggak kemana-mana ya. Jadi yang ketemu dia lagi ya. Ya kan. Udah. Terus disitulah masa dimana keuangan kan dihajar. Disitulah dimana kita berserahnya sama Tuhan, benar nggak? Dan selama COVID gue 3 kalinya kena COVID, say. Tiga-tiganya tuh. Karena gue ada autoimun. Autoimun juga. Jadi cepet banget kena. Di situ yang dampingin laki gue. Nah udah seperjalanan karena kemurahan Tuhan, gue lepas dari COVID itu kan. Karena kan gue ada comorbid stroke itu, jadi pernah dihajar comorbid gue, gue stroke tiba-tiba, iya pas kena Omicron, udah, gue pas lagi lepas. Tapi dari 2014 ke 2020 itu lu masih nge-DJ, masih hacap segala macam. Masih, ya tergantung callingan ya. Tapi nggak terlalu gitu ya, dari yang pas lo udah balik yang kedua sama laki lo, ya sedikit-sedikit aja gitu ya. Iya, tipis-tipis lah. Tipis-tipis aja. Benar clean tuh kapan, An? Pas gue pelayanan yang sekarang. Berarti baru ya saya? Baru dong. Baru. Karena jujur aja kita balik ke 2020 dulu, jadi 2014 sampai 2020 masih pakai tipis, abis itu selesai kan? Kan langsung ditutup semua dugem ya, Say? Semua dugem ditutup, sama keuangan juga ditutup. Mau beli dari mana ya, Say? Oke. Gitu. Ada bagusnya ya lo gak dikasih duit. Ya ampun. Jadi gak beli. Memang jalan Tuhan tuh luar biasa. Gak ada yang nyangka kan kita ada COVID kan. Iya. Udah seperjalanan gue
gue cuma berdoa, Tuhan aku udah dilewatkan dengan beberapa macam penyakit. Aku mau ada di sisi gini, gue pernah kena penyakit, kena autoimun itu, gue udah kejang, gitu. Itu pas lagi berarti autoimun itu pas COVID kalau nggak salah, pas COVID yang keberapa lah gue lupa ya. Itu gue kejang, mata gue ke atas, panas gue udah 41, itu berasa tau gak? Diri gue tuh udah dicabut gitu. Kayak ada yang narik benang gitu ya. Kayak narik benang, shoot gitu kan. Lu tau gue udah berjalan, itu di tempat yang putih gitu, gue gak tau lah itu surga atau apa, gue gak ngerti, pokoknya berawan. Terus gue ngeliat cahaya cuma bilang gini, gue gini, aduh gue mati ya gitu, aduh gue selesai ya gitu. Karena gue seinget gue di rumah sakit kan, karena gue lagi sakit. Udah gitu udah, karena gitu ada, gue punya asisten 2, jadi yang nungguin gue itu asisten gue, laki gue tuh lagi kerja. Udah, akhirnya pas diambil itu, waduh, gue mati. Terus cuma Tuhan gini, kamu belum selesai. Terus gue balik, gue sadar, ternyata tau gak itu berasa lama banget. Ternyata baru 10 menit selesai. Gue nanya sama asisten gue, gue kejam ini berapa lama? 10 menit, tapi lu bikin gue stres. Berasa lama banget tuh. Jadi posisinya lu dari fisik lu kejang gitu. Kalau dilihat fisik lu kejang gitu. Mata gue gak ada ke atas. Gitu. Nah dari situ gue bilang, oke Tuhan aku berserah sama Engkau. Yaudah, seperjalanan gue pelayanan itu di gereja gue yang lama sebelum yang sekarang kan. Gue kan sekarang di GBI Gandaria City, sebelumnya gue di KKI. Nah gue ditunjuk, ya Tuhan kasih kepercayaan gue untuk jadi WL di sana, worship leader, jadi WL, singer, terus gue jadi sound system juga, pokoknya semua deh ya. Terus ketua youth juga, gue megang ketua youth. Nah terus ada masalah sedikit di sana. Terus Tuhan cuma bilang gini, kan gue drop dong, kok gue udah melayani Tuhan, tapi kenapa yang dibahas tuh adalah masa lalu gue. Masa lalu, oke. Di sana. Ya karena kan agak shocking masa lalu ya. Iya, agak wah gitu dan lu ngebayangin gak nih yang dari emang dasarnya dari kecil di gereja nggak pernah tahu stadium, nggak tahu apa-apa. Pas ngelihat lo, ya gitu. Dan itu gereja yang lama itu tahu gue di model, tahu gue dari kecil, karena kan memang gereja lama itu kan dari gue sebelum married sampai sudah married, sampai gue jadi model pun mereka tahu. Jadi mereka agak bermasalah. Jadi pas lagi gue berkembang, bertumbuh, gue usik-usik masa lalu gue. Di situ gue drop dong, Say, jadi aduh Tuhan. Lo kayak anak yang hilang ya, Say? Iya. Anak yang hilang kan ditolak sama kakaknya sendiri, ya kan? Gitu. Jadi nggak masalah kalau ditolak sama dia. Iya, tapi sedih tau gak sih? Lagi bertobat-tobatnya, terus gue malah dihakimi di dalam sendiri, lu bayangin dong. Tapi kan yang penting kan kalau dia anak yang hilang kan bapaknya menerima, yang menerima anak sulungnya lah ya. Iya. Yang apa-apa yang penting bapak menerima lo. Iya, tapi kan masalah yang lain gak terima, ya udah. Tapi kan perwakilannya di dunia kan siapa? Pendeta dong perwakilannya. Nah yang hujat itu ya salah satu lah itu. Jadi intinya susah lah jalan. Susah. Sebelum lanjut bisa minum dulu. Jadi ayo minum dulu ini dari Maci ramen dan kopi. Jadi bisa nyobain ramen nanti Ai. Boleh nanti gue cobain ramen. Segar nggak? Enak ya? Segar dong. Ada lecinya lagi. Ya, ada kita di Gandaria Selatan, Jalan Magasan nomor 19. Oke. Lanjut lagi ke masalah pendeta lanjut bete ini. Merapat ke sini ya. Oke. Jadi lo bete lah masalah satu pendeta yang melakukan penolakan ini kalau. Nah, terus akhirnya gue berdoa, terus puji Tuhannya gue punya adik yang udah pelayanan lama dan gue punya suami juga memang udah pelayanan, bikin support sama sistem gue. Cuma Tuhan begini sama sahabat-sahabat gue cerita, gue nangis sama sahabat-sahabat gue. Cuma gini, semua pada bilang gini, lu gak usah sedih, Tuhan mau ngasih lu perkara yang besar. Nah akhirnya gue pindahlah di GC ini. GC ini gue baru di GC, tapi Tuhan percayakan wow banget gitu loh. Maksudnya gue udah di departemenku, terus gue udah di Barat Raya dengan posisi belum ada setahun. Ini maksudnya kalau di level pelayanan ini tinggi lah ya. Sudah punya posisi lah ya. Jadi gue bilang Tuhan wow banget ya. Maksudnya gue ini orang, karena gue gak percaya loh. Gue kan orang terbuang, terhina, terburuk ya, tapi Tuhan tuh membuat indah loh pada waktu. Sama kan nggak selalu yang gimana kan, Tuhan juga pakai orang yang buangan supaya dia menunjukkan dia Tuhan dong. Kalau pakai orang yang baik-baik mulu kan malah nggak kelihatan. Mulus-mulus aja nggak sih jalan lo? Apakah lo tetap menemukan penolakan oh iya, di sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi
kan gue memang apalagi look lu tuh masih begitu iya, ya. nggak ada perubahan ya say. Jadi gini, penolakannya itu lucu banget. Jadi yang di kulit lagi lu bayangin, gue lagi pelayanan anak, di kulit lagi masa lalu gue, DJ gue. Padahal sekarang ini setelah gue pelayanan, gue itu tidak lagi mengambil DJ untuk di klub. Karena gue tahu kalau di klub itu adalah kita pasti menghibur orang mabok, orang berjudi apa segala macam lah ya, orang nggak benar. Nah itu haram. Emang iya? Hukumnya iya, hukumnya haram. Nah sekarang yang gue ambil adalah DJ event, kayak misalnya perkantoran, gathering, produk-produk. Emang itu salah, guys? Salah nggak sih, guys? Bentar lagi mau MC di salah satu TV station swasta. Maksudnya tambahin salah nggak sih guys? Komen di bawah ini. Oke guys, salah nggak sih gue kalau komen di bawah ini? Iya. Bu, nah tapi ini apa nih yang bisa lo kasih ke yang lagi nonton nih? Kayak lo kan ada shiftingnya agak cek gitu ya, agak besar nih gitu kayak perbedaannya. Jadi gini, kalau gue selalu kalau lagi di saat masa sulit gue di kulik-kulik ya, gue selalu bilang, gue bukan tidak mau merubah penampilan gue, tapi disinilah sisi dimana gue pelayanan. Karena kalau misalnya gue merubah gaya gue tidak bisa menunjukkan bahwa gue dari orang yang buruk bisa berubah jadi baik gitu. Jadi kelihatan holy banget dong kalau gue seandainya nih gue penampilannya nih misalnya rambutnya gue hitamin. Jadi teman-teman gue yang lama-lama yang hedon dulu kan nggak mau udah ketemu gue, kan di Instagram gue udah mulai pelayanan tuh Instagram gue. Jadi gue nggak mau ketemu sama si Ai, kan ngomonginnya agama, fanatik gitu. Orang ini aja kok ada salah satu penyanyi dangdut itu masuk Kristen loh, dari Muslim. Tapi tau gak lo, gue dikira dia masuk Kristen karena dulu dia manajer gue juga, mantan manajer. Dan dia juga maksudnya dekat juga sama gue. Dia masuk Kristen tuh dikira gue yang masuk Kristen. Kristenisasi. Padahal gue gak tahu kalau dia kapan masuk Kristen, gue gak tahu. Pokoknya dia, Dek, kakak udah masuk Kristen. Hah? Gitu kan. Tapi gue tidak oh ya kak Kristennya begini, enggak. Tapi gue ya sudah gitu karena dia bukan, gue gak tahu jalan ceritanya seperti apa. Jadi bukannya gue tidak mau berubah, tapi untuk saat ini karena ini kan masa gue 2 tahun kalau nggak salah, jalan 2 tahun ya. Untuk sekarang gue tidak akan mau berubah penampilan gue karena ini buat kesusahan gue. Kayak belum lama teman gue yang lama itu ngajakin gue jalan. Gue ngajakin ngopi-ngopi udah 15 tahun kali gue nggak ketemu. Itu teman-teman gue hancur. Terus gue bilang, dia pernah ngajakin gue ngerum. Terus dia ngirimin gue WA ya, ngirimin hacet coy. Dia bilang, sorry ya, gue nggak bisa, gue udah berhenti. Dia nggak percaya. Nah disitulah tempat kesaksian kita. Jadi lo memilih jalan itu ya. Karena itu kita kesaksian bukan untuk di dalam tapi untuk di luar. Makasih banyak loh. Ay bisa dibilang nih Ayah, kalau gue tadi ambil kesimpulan, ini lo bisa jadi display karya Tuhan yang ajaib dalam hidup lo dan orang-orang bisa lihat. Ya. Lo jadi display, lo jadi kesaksian di luar. Oke, tadi lo bilang cerita ada manajer lo yang akhirnya pindah, meskipun lo nggak nginjili, maybe enggak, tapi ngeliat dari kehidupan lo. Iya. Itu yang gue bilang dia bisa jadi display. Tapi gue makasih banget nih lo datang pesen gue. Ini kan 2 tahun ya. Kita kan long run life ya, kita kan nggak tahu nih. Pokoknya apapun yang terjadi di lo, kalaupun nanti lo goyah, ketarik lagi sama iblisnya memang kuat juga, jangan lupa balik terus gitu. Gue doain lo tetap in a good way, jadi Ayang dari model populer ke pelayan Tuhan gitu. Bukan berarti model populer itu juga salah, buktinya enggak kan, kita juga nggak tahu di mata Tuhan gimana ya kan. Pokoknya sukses terus. And then kalau apapun yang terjadi nggak usah pusingin omongan orang. Dan gue bersyukurnya ya gue punya keluarga baru di A3 cool, termasuk Uci. Tuh, gue tau gak yang bikin gue pede? Nih, ternyata gue berwarna tidak sendirian, ada Uci. Enggak, dan ini banyak pasti yang berwarna di luar sana yang beda ya. Kita harus bedain penampilan sama hati kita itu kan
Jadi don't judge a book by its cover, Cover. itu bener banget. Tapi Karena by apa dong? lo nggak bisa dong, lo nggak bisa pisahin orang. Oke, penampilan lo kayak gini berarti lo nggak bener, itu Iya. nggak bisa. Nggak bisa. Karena mungkin orang yang lo anggap, yang lo judge dia itu nggak Benar. bener, dia justru lebih berkenan di mata Tuhan, Tuhan daripada Tapi Lo, kalaupun gitu. dulu kita dijudge sama orang ya let them judge us kan juga judges yang benar kan juga bukan mereka. Yes. Jadi nggak usah peduli sih menurut gue. Yes, jadi jangan baper. Iya nggak usah baper dan nggak usah peduli karena yang ngejudge lo juga belum tentu Itu benar. lebih dan judgesnya itu menurut gue ya yang di atas. Gimana guys? Komen ya kalian setuju nggak kalau judge yang sebenarnya itu ya yang di atas aja. Pemuka agama nggak bisa jadi penentu kita bener apa enggak gitu. Tapi kalau kamu nggak setuju, boleh juga komennya. Siapa tahu kita juga banyak salahnya. Mohon maaf lahir dan batin karena mau lebaran juga ya guys ya. see you again ya episode berikutnya yang pastinya cerita manusianya makin seru, kisah nyatanya makin oke banget. Ya. Bye guys.